Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Mohon maaf buat rekan-rekan penonton, selama ini baru lagi saya bisa menyapa kalian. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini akan menceritakan sebuah hantu yang menjadi urban legend atau bisa dibilang sosok hantu kuno di tanah Jawa, yaitu Romoleo. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oh ya, jangan lupa sebelum mulai siapkan dulu kopi, siapkan cemilan, biar lebih santai saat mendengarkannya. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Aku tersentak dalam tidurku ketika aku mendengar suara keras itu. Aku berkedip berulang-ulang, menggerakkan kepala, beradaptasi dengan kegelapan. Namun yang kutemui hanyalah kesunyian, tak ada apapun. Bahkan suara serangga pun ikut membisu. "Ibu," panggilku, namun tak ada sahutan. Kucoba untuk menghidupkan lampu, namun nihil. Berulang kali saklar aku pencet. Tak ada sedikit pun cahaya yang keluar. "Bu," panggilku sekali lagi, jauh lebih keras kali ini. Namun masih tetap sama, tidak ada sahutan darinya. Membuat detak jantungku berdebar semakin kencang. Ada yang tidak beres. Entah kenapa, kesunyian ini membuat dadaku seperti begitu sesak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di mana ibu? Tidak biasanya seperti ini. Terdengar ada sesuatu yang bergerak di depan kamar. Ingin rasanya aku kembali memanggil ibu. Tapi bagaimana jika itu mengecewakan? Bagaimana kalau itu rampok? Pikirku seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau itu rampok. Apa yang mereka cari di rumah mungil ini? Barang berharga. Kami tak punya barang berharga semenjak kematian bapak. Aku putuskan untuk keluar kamar. Aku buka pintu. Saat kulihat keluar, aku mendecak lemah. Bahkan di luar kamar jauh lebih mengerikan. Belum lagi siluet barang-barang yang terkena cahaya dari luar rumah. Sungguh tak pernah menyukai situasi ini. "Bu," panggilku sekali lagi. Namun tetap saja tak ada sahutan dari wanita parubaya itu. Wah, spontan kepalaku menoleh ke arah ruangan tempat. Kudapati ada bayangan yang bergerak. Tak bisa kutangkap dengan jelas bayangan apa itu. Bergegas aku menuju ke sana. Aku yakin itu adalah ibu. Hingga saat aku berada di ambang pintu, tersekiap ketika aku mendapati tak ada seseorang pun di sana kecuali satu benda asing di tengah-tengah ruangan. Benda apa itu? Kenapa begitu familiar? Belum selesai semua pertanyaan di otakku, sekelebat tercium aroma yang memuakkan. Kuendus udara di sekitar. Ternyata bau itu berasal dari benda yang ada di tengah ruangan. Kini jarakku tinggal beberapa langkah lagi dari benda itu. Berulang kali aku menoleh ke belakang. Kupastikan hanya aku yang ada di ruangan ini. Karena sedari tadi seperti ada sepasang mata yang memperhatikanku. Tanganku mulai berjulur menyimbak kain yang menutupi benda tersebut. Keranda. Aku mulai mundur beberapa langkah. Aku tahu ada yang tidak beres. Jelas ada yang salah di sini. "Ibu," ucapku mulai merasa takut. Kini aku berniat untuk pergi. Namun entah apa yang terjadi. Semuanya berada di luar kendaliku. Kenapa kakiku ini malah melangkah ke arahnya? Hingga saat sampai di sana, ku amati setiap detil. Tidak seperti keranda yang selama ini kulihat. Rangkanya hanya terbuat dari bambu, sedangkan alasnya hanya merupakan papan kayu yang disusun. Otakku mulai berpikir cepat, siapa yang menaruh benda ini di rumah? Kuedarkan pandanganku, mencari celah di mana orang iseng itu yang masuk. Hingga saat aku melihat ke atas, betapa terkejutnya aku. Spontan diriku melompat ke belakang, bahkan sampai terjatuh ke ubin. Mataku terus terpancang pada kaki yang tergantung tepat di hadapanku. Hal yang paling mengerikan yang pernah kujumpai selama ini. "Ibu!" Aku mulai berteriak, namun tetap saja tak ada sahutan sama sekali. Kini tubuh yang tergantung itu mulai bergerak perlahan memutar, seolah ada angin yang menggerakkannya. Aku coba mengumpulkan tenaga, coba menggerakkan tubuhku. Tapi kenapa? Tubuhku ini begitu kaku. Ledak, ledak, ledak. Kaget, keranda di depanku bergetar di tempat. Ajaibnya, dalam sekedip mata, kulihat ada 6 orang yang sudah berdiri di sana. Ingin sekali aku pergi dari tempat ini, berteriak sekencang mungkin.
Tapi bibir ini terkunci, seolah-olah ada tangan yang keras yang menekan tenggorokanku. 4 orang di depanku itu mulai bergerak. Masing-masing dari mereka mengangkat ujung dari keranda bambu. Sedangkan 2 lainnya hanya berdiri menundukkan kepala. Gerompol Leo. Aku tersilap saat mendengar suara laki-laki serak dan lili. Ketika itu pula terjadi pergerakan pada tubuh yang menggantung itu. Kupalingkan pandanganku ke atas. Ternyata itu adalah kesalahan besar. Benar-benar kesalahan besar. Kini yang kudapati jauh lebih mengerikan. Matanya melotot, lidahnya menjulur, serta suara cekikan yang membuat bulu kuduk meremang. Boleh dok, boleh. Suara terbata tak jelas. Ibu, teriakku jaring. Sinta, bangun Sinta. Astagfirullah, ucap seorang wanita. Aku tersentak seolah panik dengan segala arah dan langsung menghamburan ke dalam pelukan wanita parubaya itu. Minum, ucapnya saat aku mulai tenang. Aku terima gelas pemberiannya dengan tangan gemetar. Bahkan tanpa sadar, kaos yang kupakai sudah penuh dengan keringat. Saat berulang kali aku memimpikan peristiwa itu. Kejadian di mana aku menemukan pendiang ibuku yang tergantung di ruang tamu rumah kami. Hal yang tak bisa aku tahan. Aku yang selama ini kuat seketika menangis. Aku tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua terasa begitu tiba-tiba. Tak ada permasalahan yang berat. Mengapa ibu melakukan semua itu? Kenapa ia tega meninggalkan anak semata wayangnya dengan cara yang keji, yang tak pernah terbayangkan sama sekali? Mimpi buruk lagi? Tanya Ibu Heni prihatin. Aku hanya mengangguk, tak banyak bicara. Sudah 1 bulan ini, aku tinggal bersama wanita yang kusebut Bu Heni. Tetangga sekaligus orang yang kuanggap keluarga. Ikhlaskan, biarkan ibumu tenang di sana, ucap Bu Heni sambil terus mengelus pundakku. Tapi wanita itu berhenti menatapku dengan mata yang nanar dan seduh. Kulihat air matanya mulai tumpah. Sinta mau pulang, ucapku spontan. Pulang? Pulang kemana, Dok? Tanya Bu Heni keheningan. Ke rumah Simpah, tempat kelahiran ibu, ucapku. Bu Heni tanpa melas napas panjang. Ia tahu kalau selama ini kita jarang sekali pulang kampung. Bahkan, aku semenjak kecil hampir tak pernah kembali ke tempat itu. Namun meskipun begitu, aku tahu kalau ibu masih sering membicarakan kabar kepada Om Panca, saudara lelakinya. Ya sudah, kalau itu memang keputusanmu, ibu tak bisa melarang. Kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan, ucap Bu Heni lalu berjalan keluar kamar. Emang rumah nenekmu di mana? Jauh nggak? Kalau gitu aku antar aja ya, ucap Laras menawarkan diri. Tapi aku menggelengkan kepala. Jujur saja, aku tidak enak dengan keluarga baik ini. Mereka sudah menampungku selama 1 bulan. Kenapa aku tidak pulang ke rumah? Jujur saja, semenjak ibu meninggal, aku enggan menginjakkan kaki ke tempat itu. Bukan tidak mau, tapi aku masih trauma dengan semua itu. Terlebih lagi, aku sendiri yang melihat tubuh ibu terbujur kaku digantung di ruang tamu. Tidak perlu Ras, makasih untuk semuanya, jawabku sambil tersenyum. Jangan lebay udah kan kita udah teman baik dari dulu. Ya begitulah Laras, selalu bisa menghiburku. Bahkan aku ingat sewaktu kami kecil, ia selalu menjadi tameng untukku. Dan dari dialah aku belajar untuk bertahan hidup di kondisi apapun. Segera aku memeluknya. Kalau ada waktu mampir, ucapku lirih. Laras mengangguk. Ommu namanya siapa? Panca. Jemput kamu kan? Tanya Laras melepaskan pelukannya. Iya, nanti di sana, ucapku singkat. Laras kembali mengangguk dan mendorongku untuk segera masuk ke dalam bus. Jaga diri ya, ujar Laras sambil menggantikan tangan. Perjalanan menuju rumah nenek di desa cukup membuatku lelah. Membutuhkan waktu hampir 10 jam untuk aku sampai ke tempat tersebut. Waktu berjalan begitu cepat. Kini aku sudah sampai di terminal tujuanku. Aku berdiri, celengak-celinguk mencari keberadaan Om Panca. Dari pesan singkat yang kuterima, seharusnya ia sudah berada di sini 1 jam yang lalu. Cita, jawab seorang laki dari arah samping kananku. Kulihat wajah tak asing yang sebulan lalu ketemui di rumah mendiang kedua orang tuaku. Sebetulnya Om Panca sudah menawariku untuk pulang, tapi saat itu aku enggan menerimanya. Om Panca, aku tersenyum ke arahnya. Syukurlah, ayo kita pulang. Nenek sudah gak sabar ketemu sama cucunya yang sudah lama menghilang. Udah sini, Om bawa tasnya. Gimana kabarmu?
Baik Om. Ya sudah, kamu istirahat dulu saja. Perjalanan dari sini mungkin sekitar 1 jam lagi untuk sampai. Aku hanya mengangguk setelah itu. Jujur saja, sebenarnya aku enggan untuk tidur. Aku takut. Takut jika mimpi itu datang kembali. Saat aku diam, tiba-tiba Om Panca menanyakan seperti ini padaku. Kenapa kamu murung? Masih kepikiran ibumu? Iya Om, setiap malam ibu selalu datang dalam mimpi Sita. Entah apa yang dipikirkan oleh Om Panca menanyakan sesuatu yang sudah pasti. Yang jelas saja aku masih memikirkan ibu. Tati dulu memang susah ditebak. Dia selalu melakukan apa yang menurutnya baik. Bahkan saat bapak belum merestuinya untuk menikah, Tati memilih pergi meninggalkan rumah, kata Om Panca. Kakek tidak setuju dengan pernikahan ibu dan ayah? Tanyaku penasaran. Pasalnya selama ini yang ku tahu, kakek meninggal sebelum aku lahir di dunia ini. Tati sudah dijodohkan dengan teman bapak. Aku hanya mengangguk dan kembali menatap keluar. Tak pernah aku tahu kalau ibu pernah kabur dari rumah. Selama ini dalam hidup kami, tak pernah sekalipun aku mendengar cerita keluarga dari ibu. Ia selalu menutup rapat, entah dengan alasan apa. Aku pun tak tahu. Tak terasa kita sudah mulai masuk ke area desa. Kanan kirinya terlihat hanya pepohonan yang rindang. Hingga aku melihat ada sebuah bukit kecil yang menjulang tinggi. Di tengahnya terdapat satu pohon besar yang kuyakini adalah pohon beringin. Akhirnya aku sampai di sebuah perkarangan rumah yang cukup luas. Om Panca membantuku membawa tas dan masuk ke dalam rumah sambil memanggil nenek. Sejenak aku ragu untuk ikut masuk ke dalam. Masih kuperhatikan sekitaran. Rumah kakek dan rumah nenek ini cukuplah luas. Seumur-umur aku belum pernah menginjakkan kaki ke rumah ini. Makanya aku merasa sangat asing. Sita, kamu Sita kan? Terdengar suara wanita dari daerah rumah. Aku tersenyum dan setelah berlari dan langsung memeluk wanita itu. Ia begitu erat memelukku. Berulang kali ia mengucapkan permintaan maaf yang tak kupahami maknanya. Sudah Bu, kasihan Sita kedinginan, ucap bule Fatma yang berdiri di ambang pintu bersama seorang bocah lelaki di dekatnya. Bule, ucapku dan langsung memeluknya. Sehat, ayo masuk. Sudah boleh siapkan kamarmu, ucapnya. Dan ini pasti Sakti ya, tanyaku kepada bocah itu. Ia mengangguk malu-malu. Tapi ada apa ini? Kenapa bocah kecil ini memiliki bekas hitam di sekitar matanya? Apa dia sedang sakit? Sudah, ayo masuk. Sakti, jangan aneh-aneh, ucap Om Panca. Karena bocah itu sepertinya ingin kabur keluar rumah. Kita semua mengangguk. Selintas aku melihat ke arah samping. Di ujung sana, walaupun dalam keadaan samar, aku seperti melihat ada semacam sesajen yang ada di sana. Saat itu aku melihat ada sebuah nampan berisi mangkuk dengan bunga tabur, buah pisang dan 2 gelas berwarna gelap dan bening. Tak mau berpikir macam-macam, aku pun mulai melangkah masuk. Ruang tamu keluarga itu begitu rapi, banyak foto-foto berjajar, satu yang ukurannya cukup besar. Sebuah lukisan satu keluarga kecil. Ibumu, ucap nenek. Aku melangkah lebih dekat, mengamati setiap senti lukisan itu, dan benar. Aku mengenali bocah perempuan itu. Itu adalah ibu dan yang laki-lakinya adalah Om Panca. Tak, istirahatlah. Ini kamar kamu. Sekarang kamu bersih-bersih dulu, baru kita makan, kata bule. Diikuti dengan segera masuk ke dalam kamar. Langsung saja aku rebahkan tubuh di atas kasur. Begitu nyaman, membuat rasa kantuk mulai melanda. Paginya aku terbangun dengan suara kokokan ayam yang begitu keras. Udara di sini begitu dingin, tidak seperti di kota. Bahkan saat mentari sudah terbit, kabutnya pun masih tampak berantakan. Sudah bangun tak? Ucap bule. Sinta bantu ya bule, ucapku. Tak usah, mendingan kamu jalan-jalan saja sana. Biar nanti ditemani Sakti. Sudah sedari kemarin bocah itu tidak sabar ketemu samamu, ucap bule. Emangnya kenapa? Tanyaku penasaran. Naksir mungkin, ucap bule tak acuh. Aku hanya tersenyum. Bagaimana bisa bocah itu suka kepadaku? Apalagi kami saja belum pernah bertemu sama sekali. Sakti, sudah jangan main di dalam rumah, terdengar suara nenek dari arah depan. Sakti dengan lincah melompat ke sana kemari, menunggangi kuda lumping dan pecut di tangannya. Cetar, cetar. Sakti memecutkan pecuk yang ia bawa, membuat nenek sendiri melonjak kaget dari tempatnya. Sakti, tegur nenek dengan suara meninggi. Namun bukannya berhenti, bocah itu malah lebih giat lagi menari dan memecut pecutnya. Secara sembarangan. Nekmar hanya menggeleng dan menjauhi bocah itu. Sakti suka kesenian, tanyaku mendekati bocah itu. Jangan ditanya dok, bukannya lagi suka.
Heran, anak zaman sekarang, dulu Panca itu kalau sudah melarang langsung diam. Ini malah makin menjadi kalau dilarang, gerutu nenek sambil berjalan ke arah dapur. Aku tersenyum kembali menatap Sakti. Sakti, Mbak boleh ikut main? Tanyaku. Tanpa menjawab, ia malah tersenyum dan melotot matanya membuatku keheranan. Lalu tanpa kuduga, ia langsung beradar berguling di lantai. Bule ini Sakti kenapa? Kataku panik. Saat bocah itu terus bergerak seperti meronta. Sakti, jangan seperti itu. Ibu panggilkan bapak kalau kamu ngeyel, kata bule. Bocah itu seketika berhenti dengan wajah cemberut. Ia lalu berdiri dan langsung menarikku untuk keluar. Pura-pura kesurupan itu. Sudah sana, temenin Sakti main, ujar bule. Sedangkan nenek hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan cucunya itu. Sakti mau kemana? Tanyaku bingung. Karena Sakti terus menggandengku keluar ke arah pengarangan rumah. Shh, ucapnya singkat. Mau tidak mau aku mengikutinya. Sepanjang perjalanan, Sakti hanya diam dan terus menggandengku. Kami terus berjalan beberapa waktu. Bahkan kukira kami hampir sampai dan keluar ke jalanan desa. Aku mengenalinya karena semalam melewati tempat itu bersama Om Panca. Sakti ayo pulang, pintaku. Bosan aku mbak, kita jalan-jalan saja, ucapnya. Aku mengerutkan kening, bocah ini di luar dugaan. Tingkahnya memang seperti anak kecil. Tapi kenapa saat dia berbicara seolah-olah aku sedang berhadapan dengan seorang remaja? Kenapa? Kamu tidak punya teman di desa? Tanyaku. Ia menggeleng. Tak ada yang mau main bersamaku. Katanya aku aneh, ucapnya sambil duduk di rumputan. Dahiku mengerutkan kening. Aneh? Bagaimana? Tanyaku penasaran. Sakti diam tak menjawab. Kami sama-sama mengingat, menikmati pemandangan di atas ketinggian. Desa ini indah, pegunungan yang berjejer. Pepohonan pinus tampak di kejauhan. Udara yang segar, sungguh berbeda sekali dengan perkotaan. Sakti, panggilku sekali lagi. Ia hanya menggeleng dan kembali menarik tanganku. Ada apa dengan bocah ini? Kenapa dia begitu misterius? Di sana, Pak. Aku sering diajak Bapak ke sana. Dari rumah, kadang aku sering ikut Bapak ke ladang, ucap Sakti. Kamu tahu jalannya? Tanyaku. Sakti mengangguk. Ia tersenyum dan menarik tanganku agar mengikutinya. Beberapa saat kemudian, kita sampai di sebuah ladang yang lumayan luas. Di sana aku melihat Om Panca sedang sibuk warawiri di antara tanaman cabai yang sudah siap dia panen. Bapak, teriak Sakti kencang. Kok sampai di sini? Jalan kaki kalian? Tanya Om Panca. Sakti mengangguk dan menunjukku. Kemudian Om Panca hanya mengangguk dan tersenyum. Tuh, kenapa? Tanyaku kebingungan saat itu. Sakti mau ngajak kamu jalan-jalan, ucap Om Panca. Aku sungguh tak mengerti cara berkomunikasi dengan Sakti. Ia tidak menggunakan kata-kata, tapi justru memilih menggunakan bahasa isyarat yang tidak aku ketahui. Sudah, jangan jauh-jauh, kata Om Panca. Kami kembali berjalan menyusuri ladang yang menggangguku. Jujur saja, kadang Sakti tiba-tiba berlari. Sekali dia juga bersembunyi, seperti memangnya bocah ini kurang perhatian. Sakti, sudah ya, Mbak capek, kita pulang ya, kataku menyerah. Sakti tersenyum dan langsung menarikku untuk pulang. Namun kali ini, dia tidak membimbingku di jalan yang kita lalui tadi. Justru, bocah ini menarikku hampir masuk ke dalam area yang penuh dengan pepohonan. Bahkan aku mendengar suara gemercik air saat itu. Sakti, kita mau kemana? Tanyaku penasaran. Pulang, ucapnya. Ku ikuti saja. Oh, bocah ini lebih tahu jalan daripadaku. Daripada hilang, malah jadi mangsa hewan buas dan itu bisa-bisa jadi kesalahanku. Hingga akhirnya kita tiba-tiba melintas jalan setapak yang membuatku tercengang. Aku kembali melihat pohon besar yang menjulang tinggi. Namun kali ini jarak kami jauh lebih dekat. Sakti, panggilku. Bocah itu berhenti. Lalu dia menoleh ke arahku dan ke arah pohon besar. Disitulah wajahnya memucat. Ia menggeleng kepalanya langsung berlari cepat meninggalkanku. Aku yang panik langsung menghentikannya. Tapi langkah bocah itu begitu gesit. Berbeda denganku yang seumur hidupku jarang sekali berolahraga. Sakti, panggilku ngos-ngosan. Kenapa bocah itu? Orangku sambil mengelus dada. Kuperhatikan sekitar. Sakti tak tampak batang hidungnya. Kemana bocah itu? Sakti, Sakti. Sebal sekali dengan bocah itu. Baru beberapa jam saja berinteraksi dengannya sudah membuatku berada di situasi seperti ini. Sakti, Sakti. Tak ada jawaban. Hanya gaungan yang terdengar dari suara teriakanku. Kulihat sekitaran, sepertinya aku sudah masuk ke dalam hutan atau batas desa. Jika aku kembali ke jalan tadi, mungkin aku bisa bertemu dengan Om Panca. Tapi bagaimana dengan Sakti? Bagaimana kalau bocah itu hilang atau diterkam hewan buas?
Aku bingung. Aku benar-benar bingung saat itu. Segera aku berniat kembali ke ladang. Shuk, shuk. Secepat kilas aku berbalik. Jelas sesuatu yang bergerak di belakangku. Sakti, bukan ada sautan, tapi semak yang ada di depanku bergetar, seolah-olah ada yang menggerakkannya. Shuk, shuk, shuk. Kepalaku bergoyang ke kiri dan kanan. Semak itu ke kiriku bergerak-gerak. Napasku mulai berburu. Aku hanya sendirian di tempat itu. Perlahan aku mundur. Namun mataku terpanjang pada semak-semak di depan dan kiriku. Dar! Aku langsung kaget menjerit saat itu. Sampai terjungkir ke belakang. Sakti yang entah dari mana kini sudah berdiri tepat di hadapanku. Dengan polosnya dia tersenyum. Kagetnya mbak, ucapnya tersenyum. Jujur saja saat itu aku sangat marah. Aku emosi. Tapi aku tahan. Aku tahan karena ini hanya anak kecil pikirku. Aku lalu bangun. Beberapa lama aku bilang, udah sekarang ayo kita pulang. Bocah itu langsung menurut. Dia pun lalu berjalan di depanku. Sekali lagi saat aku ingin sampai di ladang, kembali aku lihat pohon tinggi yang menjulang. Aku begitu penasaran dengan tempat apa itu. Saat itu juga Sakti mempercepat langkah. Aku tidak tahu apa yang membuat bocah itu begitu ketakutan. Sore sudah menjelang. Kini aku hanya duduk di teras rumah sambil menyeduh teh panas. Seandainya dulu aku datang ke tempat ini bersama ibu, pasti semuanya jauh lebih indah. Bos, jangan ngelamun. Nanti kesambet loh. Anak perempuan itu tidak boleh duduk sore-sore seperti ini di luar rumah. Apalagi menghadap pintu, ucap nenek. Memangnya kenapa, Nek? Tanyaku penasaran. Banyak dedemit baru keluar. Sudah sana masuk. Kalau mau duduk di teras nanti saja setelah maghrib, pinta nenek. Dedemit katanya. Memangnya hal semacam itu masih ada di zaman modern seperti ini? Batinku berucap seperti itu. Lalu aku berdiri dan saat itu aku melihat nenek membawa sebuah nampan yang berisikan sesajen. Hampir mirip seperti sesajen yang kemarin malam kulihat. Nek, itu apa? Tanyaku seperti itu. Ini sudah tradisi. Sudah sana masuk. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara keras dari dalam rumah. Sudah kupastikan kalau itulah Sakti. Bule sempat memarahi Sakti karena pergi sejauh itu. Ia pun hampir memarahiku juga. Pasalnya aku dianggap tidak tegas dan malah mengikuti permintaan bocah itu. Aku masih coba menahan diri. Bagaimana dia bisa menyalahkanku? Padahal belum genap semalam aku tinggal di tempat ini. Beruntung nenek membelaku. Kalau tidak saja, bisa-bisa aku benar-benar membalas ucapan pedas mulut budekku itu. Sakti, jangan tiduran di pintu, ucapnya sambil menarik tubuh Sakti. Sungguh aku tak paham dengan cara berpikirnya bocah ini. Kenapa dia seperti cari perhatian sama sekali. Sakti, berdiri, gak boleh tiduran di depan pintu. Kalau ngeyel biar nanti ketemu dedemit loh, ucap nenek. Aku mengerutkan dahi, hampir tertawa dengan kata-kata nenek. Apa tiduran di depan pintu itu akan diganggu dedemit? Bukan Sakti yang mau ketemu dedemit, tapi Mbak Sinta, ucap Sakti. Mataku melotot, hampir saja aku marah pada bocah itu. Siapa juga yang mau ketemu dengan dedemit? Dasar gila. Hus, jangan bicara sembarangan, kata nenek. Iya benar, tadi Mbak Sinta ingin pergi ke Cungkup di atas bukit, tanya Sakti. Cungkup? Apa itu Cungkup? Bahkan aku tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Sakti. Aku coba menatap Bu Le, mencari jawaban atas kebingunganku. Sudah Sakti, jangan pernah main ke sana lagi, tanya Bu Le tegas. Sakti mengangguk. Dia berdiri dan segera masuk ke dalam ruangan. Malamnya aku tidak bisa tidur. Berulang kali aku coba untuk terbejam, tapi semua terasa percuma. Justru bayang-bayang wajah ibu selalu muncul dalam pikiranku. Jengah dengan situasi itu, aku bermaksud membuat teh hangat. Siapa tahu dengan begitu aku bisa memejamkan mata. Namun saat ingin membuka pintu, telingaku menangkap sesuatu, seperti orang yang sedang berjalan mondar-mandir di depan kamarku. Seketika saraf tubuhku ini menegang. Apa ini mimpi? Ku coba untuk menjubit pipi, ternyata sakit. Berarti ini bukan mimpi. Bodohnya aku sendiri. Mungkin saja itu Om Panca atau yang lainnya. Bergegas aku buka pintu. Ruangan tengah jadi temaram. Tidak ada seorang pun di sana, padahal tadi jelas-jelas aku melihat ada bayangan orang yang lewat. Tak mau berpikir macam-macam, aku berjalan menuju dapur untuk membuat teh hangat. Saat aku ingin pergi ke kamar, sayup-sayup aku mendengar suara riuh. Awalnya aku begitu tak penasaran. Mungkin saja itu suara warga yang sedang melakukan ronda malam. Tapi tunggu, suara itu jauh lebih mirip seperti orang yang sedang mengantarkan jenazah. Aku diam. Aku langsung tertahan. Baru sebulan lalu aku melaluinya dan hafal betul dengan suara-suara ini.
Tapi siapa dan kenapa mereka menguburkan orang malam-malam seperti itu? Penasaran, kulangkahkan kaki ke arah jendela, bermaksud mengintip untuk memastikan kalau itu memang rombongan pengiring jenazah. Namun saat ku singgap gordeng, aku tak melihat apapun. Semuanya tampak sunyi dan tenang. Nekat kubuka pintu dan kulihat ke segala arah. Aku mencari sumber suara tadi. Aneh, pikirku dalam hati. Merasa ada yang tidak beres, aku langsung menutup pintu. Tapi tubuhku seketika membeku. Beberapa meter di sana, Sakti berdiri tegak dengan pakaian kuda lumpingnya. Dia mencambuk-cambuk pecutnya ke tanah. Aduh, keluhku karena kaget. Sakti mulai menari, namun matanya terpejam erat. Bahkan aku sampai terpesona. Gerakannya begitu luas, seolah-olah dia pemain profesional. Sakti, ucapku. Bocah itu tak menggubris. Dia terus menari, namun kali ini membelakangiku. Sakti, ucapku lebih sedikit keras. Aku tahu ku terlalu dekat dengan bocah itu. Bukannya membuatnya berhenti, bisa-bisa malah aku yang jadi korban pecutannya. Shh, Sakti, diam. Ya Allah, bocah ini. Ucapku yang mulai gelegetan. Perlahan Sakti berhenti menari. Dia memandang dengan sorot mata yang tajam, seolah-olah dia memiliki dendam kesumat. Pelan-pelan bocah itu melangkah ke arahku. Aku menelan ludah. Kenapa suasana begitu menakutkan? Bahkan tanpa sadar, aku mundur beberapa langkah untuk memberi jarak pada bocah itu. Sakti, bangun, ucapku. Sakti tak menjawab. Justru ia kembali memecutkan pecutnya dengan keras. Aduh, kataku jengkel dengan sikap Sakti. Ingin sekali aku kembali ke kamar. Tapi Sakti terus melangkah mendekat. Aku ingin berteriak meminta tolong. Tapi kenapa lidahku begitu keluh? Tak berapa lama aku langsung lihat ke bawah. Tanpa sengaja aku menginjak sesajen yang dibuat nenek tadi sore. Kini jarak kami tinggal beberapa langkah. Sakti, jangan nakal, ucap Opaca dari arah dapur. Saat itu aku tenang mendengar ucapan dari Om Panca. Ternyata ada Om Panca. Tak berapa lama bocah itu lalu bilang, bagus gak, Mbak, tarianku? Ucapnya polos tak berdosa. Bagus dari mana? Bikin jantungan iya. Apa tak ada yang memberitahu Sakti kalau siang itu buat beraktivitas dan kalau malam itu buat beristirahat? Bagus, tapi lain kali siang aja mainnya, ucapku lemas. Sakti mengangguk, lalu mendekat dan berbisik sesuatu yang membuatku bergidik bingung. Kromo Leo. Kromo Leo? Apa itu Kromo Leo? Ucapku tidak mengerti. Saat itu aku sepertinya tidak asing dengan kata Kromoleo. Rasanya aku pernah dengar, tapi di mana? Sita, panggil Om Paca membuatku saat itu langsung tersadar. Masuk, sudah malam, dingin di luar. Ucapnya seperti itu. Om, apa Sakti selalu tidur larut malam? Tanyaku penasaran. Teringat dengan lingkaran hitam di sekitaran mata bocah itu. Anak itu kelebihan energi. Memang dia sedikit lain dari teman-teman sebayanya. Tapi dia sama warasnya dengan kita, ucap Om Paca sambil berlalu pergi. Dahiku berkerut. Kenapa Opaca berkata seperti itu? Padahal tak ada kata gila dalam kalimatku. Apa selama ini kelakuan Sakti selalu di luar nalar? Belum lagi dengan semua hal aneh yang kutemui di rumah itu, termasuk sesajen yang ditempatkan di luar rumah. Sita, astagfirullah nenek, ucapku kaget ketika rasakan sebuah tangan menepuk pundakku pelan. Jangan ngelamun, apalagi di depan pintu. Nanti kesambat dedemit loh, ucap Nemar. Nenek bikin kaget, kataku sambil mengelus dada. Sedari kemarin nenek perhatikan kamu lebih sering ngelamun. Masih kepikiran ibumu toh. Aku menggeleng, lalu meminta izin untuk beristirahat. Namun baru satu langkah aku teringat kembali tujuanku keluar kamar. Nek, panggilku kembali. Kenapa Ndok? Di desa ini ada orang yang meninggal dah. Nemar menundukkan dahi. Siapa yang meninggal? Ya warga desa, Nek. Perasaan tak ada warga desa yang meninggal. Memangnya kenapa Ndok? Sita tadi mendengar seperti ada keramaian orang. Ya layaknya orang-orang yang sedang mengantarkan jenazah, Nek. Dah, jangan ngawur. Sekarang kamu istirahat, ujar Nerma sambil berjalan ke arah kamarnya. Ngawur? Bagaimana? Jelas-jelas aku mendengar suara orang yang ramai. Ah, dasar orang-orang aneh. Apa karena ini ibu belum pernah pulang ke rumah? Semalaman aku terbaring menatap langit-langit kamar. Bertanya-tanya apakah keputusanku ini pulang ke tempat ini sudah benar. Dulu mungkin saat ibu masih hidup, kebebasan menjadi impianku. Mestinya setelah dia meninggal, bukannya aku bisa hidup bebas tanpa kekangan. Tapi kenapa justru aku pergi ke tempat ini? Kalau aku bisa membiayai hidupku sendiri, kenapa aku malah pergi dari kebebasanku?
Ah, keluhku saat itu. Romoleo. Aku tersentak kaget, menoleh ke arah jendela. Suara apa itu tadi? Kenapa terasa begitu jelas? Aku coba mengatur napasku, menenangkan ritme jantungku, lalu berjalan ke arah jendela. Sepi, tak ada siapapun di sana. Bahkan pemandangan yang kudapati justru membuatku bergidik ngeri. Sebuah lampu obor di pinggir jalan berwarna kuning bergoyang-goyang pelan di tempatnya. Bahkan kabut mulai turun, membuat suasana bertambah mencekam. Kromoleo. Aku kembali tersentak. Kali ini aku mengarah ke pintu. Sosok yang mengucapkan kata itu. Aku tak mendapati apa yang kuinginkan di sana. Kulangkahkan kaki ke sana, lalu kutempelkan telinga ke daun pintu untuk memastikannya. Namun setelah beberapa saat, suara itu tidak muncul kembali. Apakah aku sedang berhalusinasi? Apakah itu suara sakti? Kugelengkan kepala, coba berpikir selogis mungkin. Tidak mungkin itu suara sakti. Suaranya lebih berat. Terlebih lagi suara itu terdengar seperti tumpang tindih. Seperti beberapa orang saling mengucapkan hampir bersamaan. Penasaran, aku buka pintu kamar. Dan benar saja di sana tak ada apapun. Semua lampu juga sudah dimatikan. Keluhku saat itu saat hendak menutup pintu. Saat itu, aku seperti melihat. Dari ekor mataku, aku seperti menangkap ada sesuatu. Ada yang bergerak di sana, di lorong menuju arah dapur. Nek, panggilku lirih. Aku takut membangunkan seisi rumah. Tapi tak ada jawaban. Kulihat jam, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Om Panca, ucapku sekali lagi, namun tak ada jawaban. Dengan langkah berat, aku putuskan untuk memeriksa. Takut jika ada orang asing yang masuk ke dalam rumah. Dan saat itu terdengar suara pintu dapur yang terbuka. Bergegas aku melangkah ke sana, memastikan siapa yang membuka pintu. Namun yang kudapati malah sesuatu yang ganjil. Keputusanku hanya persekian detik, menyusul Sakti yang keluar rumah atau membangunkan seisi rumah. Sakti, panggil aku. Tapi bocah itu malah berlari semakin menjauh. Om Panca, panggilku. Tak ada sautan. Orang-orang itu pasti terlelap dalam mimpinya. Aku panik. Saat itu aku langsung memakai sendal dan langsung keluar menyusul bocah itu. Mau kemana dia? Kenapa keluar malam-malam? Apa Om Panca juga sering mendapati kelakuan Sakti yang seperti itu? Sakti, ucapku yang semakin keras. Bocah itu tak menggubris. Justru langkah kakinya lebih cepat lagi. Brengsek, ucapku seperti itu. Aku berlari kecil coba mengejar bocah itu. Sesekali dia berhenti, bahkan seolah-olah ia tersenyum. Namun setelah jarak kami tinggal beberapa meter, ia kembali berjalan menjauh dariku. Hingga tanpa disadari, kami mulai masuk ke dalam perkebunan. Sakti sudah jauh di depan. Tak pernah aku mendapati situasi seperti ini. Sungguh, sekitaranku begitu gelap. Meskipun aku tak pernah takut dengan namanya hantu, tapi saat ini aku tidak bisa membawa sumber pencahayaan sama sekali. Sakti, panggilku sekali lagi. Hampir saja aku menangis. Separuh menahan amarah, separuh lagi menahan ketakutan. Bocah itu kembali berhenti. Namun kali ini dia tak menengok dan terus menatap ke arah pohon besar di atas bukit. Sakti, kamu ngapain pergi malam-malam? Ayo pulang, ucapku sambil menggenggam tangannya. Sakti tak bergeming, tak melakukan perlawanan, meski tangan kecilnya aku cekal dengan kuat. Namun dingin, benar-benar dingin. Kenapa tangan Sakti bisa begitu dingin? Seolah-olah aku sedang menyentuh bongkahan es batu yang baru saja keluar dari lemari pendingin. Sakti, ayo, pintaku sambil menarik tangan. Bocah itu menolehkan kepalanya. Sungguh, jika aku benar-benar seorang penakut, mungkin aku sudah lari atau mungkin pingsan saat itu juga. Wajah Sakti yang tampan dan menggemaskan ini terlihat begitu mengerikan. Senyumnya terasa begitu dingin, seringainya membuat bulu kuduk meremang kuat. Baru kali ini aku melihat ada ekspresi yang datar, namun begitu dimulai jengkel tanpa menunggu jawaban. Aku tarik saja dia. Persetan jika dia menangis akan membangunkan sisi desa. Ayo, Moleo, ucap Sakti. Iya, kita pulang, kataku. Karena yang ku tahu Moleo berarti artinya pulang dalam bahasa Jawa. Kita berdua berjalan dalam diam. Saat hendak memasuki desa, Sakti kembali berhenti dan berusaha menarik tangannya. Tetapi dia memilih untuk tidak bergerak. Bahkan beberapa kali pun menarik tubuh mungilnya dengan kekuatan ekstra. Tapi bocah itu tak bergeming. Sakti, ayo, ucapku tak sabar. Bocah itu menggeleng dan menunjuk ke arah pepohonan tak jauh dari tempat kami berdiri. Sakti, kenapa? Ucapku mengikuti arah yang ditunjukkan oleh bocah kecil itu. Bukan menjawab. Sakti justru menyentak tangannya dengan kuat. Kulihat kepalanya tertunduk seperti ketakutan akan sesuatu.
Tak lama kemudian aku menariknya kembali. Jelas ada sesuatu yang salah di sini. Tidak mungkin bocah ini berjalan sambil tidur, atau sakti memang punya kelainan. Kromoleo, Moleo, Kromoleo, Kromoleo, Moleo, Moleo. Sakti bersenandung diri, membuat bulu kuduku meremang hebat. Dan sialnya, kenapa tak ada seorang pun warga desa yang kutemui? Akhirnya setelah beberapa saat, kami kembali ke rumah Nekma. Segera aku buka pintu, menarik tangan Sakti ke arah kamar mandi. Cuci kaki, Mbak tunggu di sini. Kalau tidak, Mbak kasih tahu bapakmu. Ancamku agar bocah itu menurut. Sakti tersenyum, dia terpaksa masuk ke dalam kamar mandi. Aku pun hendak mengunci pintu dapur. Namun aku mendengar suara aneh, bukan senandung dari Sakti, melainkan dari arah luar. Suara keramaian itu kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Aku memberikan diri untuk kembali membuka pintu. Tapi saat aku tutup kembali, bangsat kenapa ini? Umpatku lirih. Aku coba memahami apa yang kulihat. Itu hanya orang-orang yang sedang mengantarkan jenazah. Tapi kesadaranku muncul. Berapa banyak orang yang meninggal di desa ini? Kenapa dari tadi ada orang yang mengantarkan jenazah? Jelas tidak mungkin mereka mengiring jenazah keliling desa. Kulihat pandanganku ke arah kamar mandi. Masih terdengar suara gemercik air. Lalu aku coba kembali mengintip dari luar. Nah, kulihat ada beberapa orang yang sedang bergerak ke arah rumah ini. Tidak banyak. Hanya 6 orang, 4 membawa keranda, 1 membawa payung, 1 lagi tak jelas membawa apa. Romoleo, 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 Moleo, Moleo. Bulu kuduku langsung berdiri hebat. Pandanganku langsung kuarahkan ke dalam. Aku tahu sekarang, suara itu suara yang sejak tadi kudengar berasal dari orang-orang itu. Sakti, ucapku saat gemercik suara air di kamar mandi sudah tak terdengar. Akan tetapi, tak ada sautan dari bocah itu. Bergegas, aku berjalan ke sana. Aku mulai ketakutan sekarang. Ingin rasanya sekali aku kembali ke tempat tidur untuk coba tidur. Sakti, aku memanggil sambil mengetuk-ketuk kamar mandi. Romoleo, Romoleo, Romoleo. Aku tersentak, menjauh dari pintu itu. Itu bukan suara benda jatuh, melainkan sengaja dilempar ke arah pintu. Belum sempat aku mendekat, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Kini kulihat Sakti berdiri tepat di belakang pintu kamar mandi, dipenuhi dengan tatapan tajam dan mengerikan. Ia mulai menggerakkan tangan mungilnya ke arah depan bibir, seolah memberikan isyarat agar tidak mengeluarkan suara. Lalu dia kembali tersenyum dan menutup pintu perlahan. Tersadar, aku langsung berlari ke arah kamarku. Aku terpental jatuh ke belakang karena menabrak sesuatu yang keras di depanku. Astagfirullah, Cinta kamu ngapain? Tanya Om Panca keheranan. Sakti om, Sakti, ucapku gagu sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Om Panca tampak begitu kebingungan. Iya Sakti kenapa? Tanya Om Panca sekali lagi. Ya di kamar mandi om, ucapku mulai jengkel. Panca kenapa? Tanya nenek yang juga terbangun dari tidurnya. Om Panca hanya menggeleng, kebingungan dan kembali menatap ke arahku. Dok, ada apa? Tanya nenek yang mulai panik melihat keadaanku. Itu Sakti di kamar mandi, kataku mulai meninggikan suara. Kamu ngelindur? Sakti dari tadi tidur sama kami, ucap Om Panca yang mulai berjalan ke arah kamar mandi. Kulihat lelaki itu membuka pintu kamar mandi, melongokkan kepalanya ke dalam dan melihat kembali. Sinta, kamu ngelindur? Tanya Om Panca. Hah? Kataku mulai kebingungan. Ngelindur? Siapa yang ngelindur? Justru yang ngelindur itu anakmu sendiri. Bisa gila rasanya kalau seperti ini. Baru sekali saja di sini, bocah itu sudah membuat hidupku seperti ini. Tidak ada orang tak? Tanya Om Panca. Jangan bercanda om, jelas Sakti ada di dalam situ. Tugasku bela diri. Nenek bergerak. Ia berjalan menuju ke arah Om Panca yang masih menahan pintu kamar mandi agar tidak tertutup. Ada kan Nek? Tadi Sakti di situ. Beneran Sinta gak bohong, ucapku. Gak ada do, ucap nenek sambil melihat ke dalam. Lihat sendiri kalau tidak percaya, kata Om Panca mulai jengah. Aku ragu, tekad kepalaku. Masih begitu ketakutan dan rupanya Sakti yang begitu mengerikan, bahkan lebih jauh menyeramkan lagi saat berada di ladang tadi. Kita lihat, tak ada siapapun di sini. Sakti dari tadi tidur di kamar kami, ucap Om Panca tak sabar saat itu. Hah? Ucapku kebingungan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Sakti tidur dengan kedua orang tuanya. Jelas-jelas tadi dugaanku dia pergi keluar rumah. Tapi tadi Sakti keluar rumah, beneran om. Sinta tadi lihat sendiri, bahkan Sinta ikuti sampai ke ujung desa, ucapku. Desah Om Panca sambil berjalan melewatiku, langsung membuka pintu kamarnya. Tuh lihat,
Sakti masih tidur nyenyak. Oh, pintu kamar juga sudah Om kunci sebelum tidur, ucap Om Panca. Bergegas aku berjalan ke arah kamar Om Panca. Benar saja, kulihat Sakti masih tertidur pulas, tertutup dalam pelukan budenya. Aku menoleh ke arah Om Panca dan Nenek bergantian. Astaga, terus tadi siapa? Ucapku tak percaya. Otakku berputar cepat mencari jawaban. Namun justru kepalaku rasanya seperti ditekan dengan sesuatu benda yang padat. Rasanya ada yang membetotnya begitu kuat. Sudah, mendingan sekarang kamu istirahat. Atau kamu tidur sama nenek, ucap Nenek Mar sambil menompang pundakku. Aku menggeleng. Aku menolak permintaan Nenek. Tapi Nenek menggeleng. Dia membimbingku agar masuk ke dalam kamar. Lama aku berbaring menatap langit-langit kamar, memikirkan setiap detail kejadian aneh yang terjadi yang kualami. Moleho, kromoleo, kataku lirih berulang kali. Teringat ucapan Sakti dan orang-orang yang memanggul keranda. Moleho, selama ini yang ku tahu kata itu artinya pulang. Apa Sakti memintaku untuk pulang? Tapi untuk apa? Dan siapa bocah yang keluar rumah denganku? Padahal Sakti tidur di kamar orang tuanya. Belum lagi orang-orang yang mengantar jenazah itu. Kepalaku hampir meledak. Ulang napas panjang, ku coba menenangkan diri. Jelas ada yang tidak beres di tempat ini. Mungkin besok aku akan bertanya kepada Nemar. Yah, aku harus mencari tahu soal Sakti dan orang-orang pemanggul keranda tersebut. Paginya aku terbangun dengan keadaan kepala yang terasa begitu berat. Semalaman aku tidak bisa tidur. Saat ajan subuh berkumandang, mataku baru bisa terpejam. Maaf bule, Sita kesiangan. Semalam tidak bisa tidur, ucapku saat melihat makanan sudah tersaji di depan meja. Iya, kata Om Panca, kamu ngelindur tak? Kata Bule. Enggak tahu bude, Sita juga bingung. Padahal Sita yang minta Sakti untuk bersih-bersih. Kataku yang langsung menceritakan semua yang terjadi. Masa sih? Mungkin penghuni di sini mau kenalan sama kamu tak? Ucap Bule. Penghuni? Penghuni apaan sih Bule? Tanyaku tak paham. Demit? Mungkin mereka kenalan sama kamu? Ya semacam selamat datang, ucap Bule asal. Aku bergidik mendengar ucapan dari Bule. Itu benar saja penyambutan macam apa yang membuat orang bingung dan ketakutan. Bule, sini Sita bantuin, ucapku coba mengalihkan pembicaraan. Gak perlu, biasanya yang masak juga Bule, timpal Bule sambil menggerakkan dagunya mintaku untuk duduk. Tak mau berdebat, akhirnya aku hanya membuat teh hangat dan segera duduk menghadap Bule. Tak, nanti kamu ikut Bule ya. Kamu kan belum punya teman di sini. Biar punya teman aja Bule. Sebenarnya aku enggan. Meski tergolong orang yang mudah beradaptasi, namun rasanya aku belum berminat untuk berinteraksi dengan orang-orang, terlebih lagi warga desa, pasti mengetahui kematian ibu. Jujur saja aku malas membahas segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Maaf Bule, kalau besok bagaimana? Bukan Sinta tidak mau, cuman malas saja kalau mereka membahas soal ibu, kataku. Bule mulai menatapku. Sorot matanya tak bisa aku mengerti, entah dia marah atau merasa khawatir. Ya sudah, besok kalau sudah siap, biar Bule kenalkan sama orang-orang di sini. Tidak baik hidup di desa tidak kenal dengan tetangga, ucapnya sambil berlalu pergi ke kamarnya. Aku menghela napas, apakah aku harus berinteraksi dengan orang-orang di desa? Atau aku kesini bukan untuk menetap selamanya? Penat dengan situasi ini, kuputuskan untuk berjalan-jalan. Mungkin dengan begitu aku bisa melupakan ibu atau kejadian semalam. Setelah pamit pada orang rumah, bergegas aku pergi, melewati jalan yang kemarin kulewati dengan Sakti. Bukan karena mau, hanya jalanan ini yang kuingat. Aku ingin memastikan tempat yang ditunjukkan oleh Sakti semalam. Sepanjang perjalanan, aku beberapa kali berpapasan dengan warga yang baru pulang dari ladang. Tak kukira mereka begitu ramah. Tiap kali berpapasan, seutas senyum atau ajakan untuk mampir selalu mereka sampaikan. Aku terus naik ke arah bukit. Aku yakin tempat ini yang kemarin aku lewati bersama Sakti. Terus saja aku langkahkan kaki menuju pohon besar di tengah bukit. Saking takjubnya saat mendapati pohon itu begitu tinggi. Belum lagi akar-akar yang menjuntai ke bawah. Kuedarkan pandanganku mengamati sekitar. Tempat itu begitu sepi. Bahkan tak kutemui siapapun. Ada rasa enggan untuk masuk ke dalam. Tapi rasa penasaran membuatku ingin mendekatinya. Saat aku melangkah lebih dekat, Pak, terdengar suara perempuan dari arah belakang. Aku langsung menoleh ke belakang mencari tahu siapa yang memanggilku. Mau ngapain? Ucapnya. Kulihat seorang wanita muda berdiri tak jauh dariku. Ia memiliki paras cantik, rambutnya digerai indah ke samping. Namun sorot matanya begitu dingin dan tajam. Belum lagi tampan berisi sesajen yang ia bawa, membuat aura misterius terpancar dari sosok ini. Maaf, saya cuma mau, ucapku sambil menunjuk ke arah pohon di belakangku. Mbak siapa? Tanya wanita itu. Aku berjalan ke arahnya. Saya Sita, cucunya Nekmar, keponakan Om Panca.
ucapku merangkakkan diri. Ia tak langsung menjawab, hanya melihatku dari atas sampai ke bawah. Seperti sedang menilai sesuatu. Sungguh, aku benci sekali saat orang menelisik tubuhku seperti ini. Saya Ratih. Kamu belum tahu tempat ini, tanya Ratih sambil meletakkan nampan ke tanah. Aku menggeleng. Kupikir ini hanyalah bukit biasa. Intinya sekedar memastikan kalau malam itu bukanlah hanya mimpi belaka. Ayo, ajak Ratih. Kemana, tanyaku bingung. Bukannya mau masuk, tanya Ratih datar. Masuk? Masuk kemana? Aku sedikit waspada dengan wanita ini. Jangan-jangan dia salah satu dedemit yang diceritakan Bule tadi pagi. Kulihat kaki wanita itu, memastikan kalau kakinya masih menapak tanah. Dan syukurlah ia tidak mengambang seperti cerita horor yang selama ini kudengar. Kalau nggak mau ya sudah, ucap Ratih acuh tak acuh. Aku mengangguk mengiyakan ajakannya. Ratih pun segera mengambil nampan sesajen yang ia bawa. Lalu kuikuti langkah kaki perempuan itu mengitari pohon. Ternyata di balik pohon besar itu terdapat sebuah bangunan kecil semi permanen. Tempat itu begitu suram dan kotor. Banyak sekali dedaunan dan beberapa sampah mengering. Belum lagi bekas dupa atau kemencan di pintu masuknya. Kamu sering ke sini? Tanyaku sambil melihat nampak sesajen yang ia bawa. Setiap malam Jumat, kata Ratih singkat. Ratih menaruh nampan di sisinya agar bisa membuka pintu bangunan. Makam? Tanyaku kaget. Iya, ini makam dari sesepuh desa, ucap Ratih datar tanpa menoleh. Mau ikut berdoa? Tanya Ratih menoleh ke arahku. Boleh, kataku minta izin. Ratih tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu duduk bersimpuh dan mulai membakar kemenyan, serta dupa yang dia bawa. Ratih mulai menelukupkan tangannya ke depan dada, mulutnya berkomat-kamit, mengumumkan sesuatu yang tak ku mengerti. Aku sebetulnya tak tahu harus berdoa seperti apa. Tak pernah sekalipun di agamaku mengajarkan berdoa dengan model seperti ini. Bagiku, ini hanya menghormati Ratih saja yang sudah mengajakku ke tempat ini. Hanya ada satu makam, tanyaku saat Ratih bergerak mengambil sudut kecil dan mulai berdiri mengelilingi makam. Iya, ucapnya singkat. Ia lalu duduk bersimpuh dan mulai membakar kembali kemenyan, serta dupa yang ia bawa. Aku mengamati sekitar lebih detail. Ruangan ini cukup luas. Alasnya berupa tanah, ada 4 tiang kayu yang besar terukir. Dan ada satu benda yang membuatku terkesiap di dalam ruangan itu. Spontan, aku langsung merubah arah pandanganku. Kemudian kutatap benda itu sekali lagi. Satu ingatan muncul begitu cepat bak roll film yang diputar dengan kecepatan maksimal. Aku kembali ke malam terakhir saat memimpikan ibu. Sebuah keranda bambu dengan kain putih yang terikat di salah satu titik. Kulangkahkan kaki mendekat ke arah keranda itu supaya lebih jelas. Aku benar-benar tidak percaya. Kenapa benda itu sama seperti yang ada di dalam mimpiku? Tubuhku seketika merinding hebat. Aku menyadari kalau malam tadi orang-orang itu juga membawa keranda seperti ini. Romoleo, ucapku tak sadar. Kamu ngomong apa? Tanya Ratih. Aku berlari ke arah Ratih yang ternyata sudah memperhatikanku dari sisi makam. Aku pernah memimpikan benda ini. Yang pasti aku pernah memimpikan orang-orang di memanggul keranda ini. Orang-orang lelaki, ucapku sambil menunjuk ke arah keranda itu. Ratih tak menjawab. Namun sedikit warna di wajahnya menghilang. Ada banyak ketakutan darinya. Ayo pulang, ucapnya terburu-buru. Aku tak paham. Kenapa Ratih yang tadi terlihat santai tiba-tiba panik seperti itu. Kembali kulihat keranda bambu di ujung ruangan. Ada keinginan aneh yang muncul. Bahkan sekelebat, aku mencium aroma bau busuk bercampur dengan dupa dan kemenyan. Hei, Sita, ayo, ucap Ratih yang sudah berada di pintu masuk. Aku tersadar, aku melangkah ke arah Ratih. Wanita itu langsung menutup pintu dan berjalan cepat ke arah desa. Ratih, ucapku. Lebih baik kamu pulang, jangan keluar malam. Kalaupun ada suara yang aneh, jangan pernah kamu coba untuk mencari tahu, ucap Ratih. Maksudnya, tanyaku kebingungan. Ratih menggeleng. Lakukan saja. Atau lebih baik kamu kembali ke kota, kata Ratih segera pergi dari hadapanku. Aku bingung dengan kata Ratih. Apa yang membuatnya bicara demikian? Apakah ada sesuatu yang terjadi di desa ini? Aku langsung mengejar Ratih yang sudah beberapa meter jauh di depanku. Langkahnya terlihat terburu-buru. Ratih, panggilku, membuat wanita itu kembali berhenti. Aku lupa jalan pulang, bisa bareng, aku coba mencari alasan. Ia mengangguk, namun tak mengucapkan apapun. Ratih, apa semalam ada orang yang meninggal di desa ini? Tanyaku kembali mulai mengendalikan rasa penasaranku. Tidak, apapun yang kamu lihat ataupun yang kamu dengar, abaikan saja, ucapnya singkat dan terus berjalan menuju desa. Anehnya, kalau semalam tak ada orang yang meninggal, kenapa orang-orang yang membawa keranda itu berkeliling desa semalam? Romoleo itu apa? Tanyaku tak peduli dengan raut wajah Ratih yang mulai jengah.
Ini Rati berhenti, terlihat jengkel. Biar saja dia marah, aku benar-benar ingin mengetahui kata itu. Sudah berapa kali aku mendengarnya, baik dari Sakti maupun orang-orang semalam. Rati, tanyaku sekali lagi. Wanita itu menatap sekitar. Aku pun melakukan hal sama, seperti dia sedang melihat kondisi sekitar kami. Sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja pada bocah kecil di rumahmu itu. Atau kalau tidak, datang saja ke Cungkup tadi, tepat pada tengah malam. Setelah menjawab itu, Rati langsung berlari meninggalkanku dengan kepala penuh pertanyaan. Aku memandang Rati kebingungan. Aneh sekali wanita itu. Kenapa aku malah disuruh pergi ke tempat suram itu? Lalu aku berjalan ke arah rumah Nemar. Namun saat sampai, terdengar suara bule memanggilku. Sita, panggil bule dari salah satu perkarangan rumah. Kulihat ada ibu-ibu di sana, begitu juga Sakti dan beberapa anak kecil. Namun anehnya Sakti terlihat duduk sendirian di ujung rumah. Tak elok menolak panggilan. Kulangkahkan kaki menuju ke tempat bule berada. Kesinta, dari mana kok Sakti nggak diajak? Ucap Sakti langsung menghampiriku. Bocah itu langsung memelukku erat, bahkan seperti menarikku agar menjauh dari orang-orang di perkarangan itu. Maaf ya, tadi kan Sakti lagi pergi sama bapak, ucapku mengelus kepalanya. Oh ini anaknya Takti ya, sudah besar dan cantik, ucap salah satu wanita. Iya, saya Sinta bu, kataku memperkenalkan diri. Iya bude sudah tahu, sini do duduk, ucapnya. Sinta sini duduk dulu, pinta bude. Mau tak mau aku berjalan ke arah mereka. Sebelum aku melangkah lebih jauh, pemandanganku terlihat pada sebuah nampak kecil di ujung bangunan. Sesajen, batinku penasaran. Kenapa di rumah ini juga ada sesajen seperti di rumah nenek? Mbak, ayo temenin Sakti, rengek bocah itu. Belum juga aku sempat duduk, Sakti sudah menyeretku dan pergi dari tempat itu. Iya, bentar, ucapku. Sakti, biar Mbak Sita istirahat dulu, kata bule Fatma. Bukannya menurut, bocah itu makin meraung dan terus menyeretku. Mau tidak mau, aku menurutinya. Mau kemana? Tanyaku. Kita ke ladang aja mbak, enakan di sana daripada di desa, ucapnya memandangiku. Aku mengurutkan dahi. Nada bicara bocah ini kembali seperti orang dewasa. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba saja aku teringat ucapan Ratih yang memintaku untuk bertanya pada Sakti soal Kromaleo. Sakti, semalam beneran kamu tidur? Tanyaku. Bocah itu berhenti dan menoleh wajahnya ke arahku yang kebingungan. Tidur kok sama ibu dan bapak kan? Mbak Sinta yang jalan-jalan sendirian, ucapnya polos. Aneh, apa bule menceritakan kejadian semalam pada Sakti? Sakti tahu dari mana kalau mbak keluar rumah semalaman? Tanyaku memastikan. Sakti mengangkat pundaknya. Sakti tidur, cuma dengar kalau Mbak Sita jalan-jalan semalam, jelasnya. Sakti tahu apa itu Kromaleo. Bocah itu tampak bersiap, bahkan kulihat tubuhnya gemetar pelan, seperti ada kata yang kuucap begitu menakutkan. Sakti, tanyaku pelan. Bocah itu menggeleng, menandakan tidak mau menjawab pertanyaanku. Aneh sekali, kenapa dia begitu ketakutan seperti itu? Jadi Sakti tidak tahu apa itu Kromaleo. Ia kembali menggeleng dan segera menarik tanganku agar segera melangkah. Kalau Sakti tidak tahu apa itu Kromaleo, kenapa Ratih memintaku untuk bertanya kepadanya? Atau aku harus menuruti pilihan yang kedua? Singkat cerita, malamnya kami semua berada di rumah Nekmar, berkumpul di ruang tengah, senda gurau bahkan suara tawa terdengarnya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan seperti ini. Kami para orang dewasa memainkan kartu. Bagi yang kalah bakalan dicoret mukanya dengan bedak. Dan sayangnya Nekmar yang selalu kalah dalam permainan ini. Ah, ibu kalah lagi, kata Om Panjes sambil mengocok kartu di tangannya. Aduh, anak mantu cucu durhaka semua. Masa ibu mukanya jadi mirip penari seperti ini, kata Nekmar. Nenek mirip Sakti, kata Sakti yang juga mencoret mukanya. Sesekali ya, sudah lama tidak seperti ini. Sekarang giliran Sita yang dicoret, ucap bule yang langsung disetujui semua orang. Aku meronta. Nenek dan Om Panca memegangi keduanya, sedangkan Sakti dan bule mencoret-coret mukaku dengan bedak. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum, Panca. Terdengar suara ketukan dan panggilan dari lelaki yang tak mengenali. Sebentar ya, kata Om Panca sambil berdiri dan mengusap wajahnya untuk menghilangkan sisa bedak. Kami melanjutkan permainan. Namun baru beberapa saat kami bermain, Om Panca kembali masuk ke ruang tengah dengan raut wajah yang kaget. Kenapa mas? Tanya bule. Pak Suhar meninggal, ucapnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami mengucapkan secara bersamaan. Aku mau pergi ke rumah duka. Kalian mau ikut? Ucap Om Panca. Ya aku juga ikut mas, ucap bule yang langsung berdiri dan pergi ke kamar mandi. Nenek lalu melihat ke arahku. Cinta, kamu ikut ya. Siap-siap sana. Loh, kok aku ikut, Nek? Iya, nanti kamu temenin Sakti di sana.
Setelahnya kami melakukan pembersihan diri, mengganti pakaian yang pantas dan pergi ke rumah duka. Sebenarnya aku tidak ingin ikut. Suasana duka seperti ini hanya akan mengingatkanku pada mendiang ibu. Suara lantunan surat Yasin justru membuatku menitikkan air mata. "Mbak," panggil Sakti membiarkan lamunanku di sana. "Kenapa?" tanyaku mendekat ke arahnya. "Ayo pulang, Sakti takut mati," ujarnya polos. Aku kebingungan. Semua orang di rumah Nekmar sedang berada di tempat ini. Lagi pula sudah malam, jalanan pasti sepi. "Mbak, ayo," kata Sakti mulai merengek. "Sebentar, Mbak tanya nenek dulu ya," ucapku. Setelahnya, walaupun nenek tidak mau kami pulang terlebih dahulu, akhirnya dia mengizinkan karena Sakti terus merengek dan bahkan sudah hampir menangis. Jalanan menuju rumah Nekmar begitu sepi. Rasanya seperti malam hari kemarin. Hanya ada aku dan Sakti. Mungkin kemarin aku tidak memiliki rasa ketakutan yang berlebihan. Tapi setelah kejadian semalam, serta pembicaraan dengan Rati, ada ketakutan jika Sakti yang bersamaku saat ini bukanlah manusia seperti malam kemarin. "Sakti," ucapku. Bocah itu tak menjawab. Ia terus melangkah terus menggenggam tanganku erat. "Sakti," panggilku sekali lagi. "Ayo Mbak, cepetan keburu datang," ucapnya tak jelas. "Emang apa yang datang?" Suasana sedang seram seperti ini, kenapa bocah ini malah berbicara aneh? Gulahkan kaki sedikit lebih cepat. Bahkan sialnya Sakti meminta untuk digendong. Dasar bocah ini, kenapa selalu merepotkan? Aku berhenti. Sayup-sayup aku kembali mendengar suara. Aku ingat betul. Suara ini yang ku dengar semalam. Sakti dengar, tanyaku memastikan. Sakti menggeleng kuat, memintaku agar lebih cepat pergi dari tempat ini. "Mbak, ayo cepat Mbak pergi, Mbak, ayo Mbak," pintanya memaksa. Aku berjalan lebih cepat lagi, namun baru beberapa langkah, kembali aku berhenti. Karena suara itu semakin terdengar kencang. "Romoleo, Romoleo, Oleo, Oleo." Tubuh Sakti melenggang di gendonganku. Lalu dengan cepatnya ia turun dari punggungku, menarikku ke arah samping. "Sakti, kenapa?" ucapku panik. Bocah itu diam dan terus merangkak memanggil ibunya. "Sial, kenapa ini? Kenapa tadi minta pulang, sekarang minta ke tempat ibunya?" "Sakti, ayo," desakku. Ia terus menggeleng. Jengkel, aku terus menarik tangannya agar mengikutiku. Namun ia justru menariknya kembali. "Romoleo, Romoleo, Oleo, Romoleo, Oleo, Oleo." Terdengar jelas dan lirih. Aku yang kaget langsung mengedarkan pandanganku segala arah. Namun tak ada siapapun di sana. Kembali ku tetap Sakti. Bocah itu masih tertutup di pinggiran jalan. Sialnya, kenapa harus di tempat seperti ini? Lihat saja, di sekelilingku begitu sepi. Hanya ada pepohonan dan serangga malam. Aku kembali menoleh ke belakang, mendengar suara langkah kaki beriringan. Dari pandanganku, aku melihat sesuatu yang ganjil seperti malam kemarin. "Romoleo, Oleo, Oleo, Romoleo." Suara saling tumbang tindih dari orang-orang yang berdiri tak jauh dari tempatku. Tubuhku gemetar. Kenapa mereka menguburkan orang pada malam hari seperti ini? Aku memilih mundur, ada rasa khawatir yang timbul. Segera aku alihkan ke arah Sakti. Bocah itu masih diam membeku ketakutan. Bahkan ia mulai mengeluarkan suara isakan tangis. "Oleh, oleh," lirihnya. Aku kembali melihat ke arah depan. Orang-orang itu begitu mengerikan. 6 orang dewasa berdiri di tengah, berjalan dengan latar belakang gelapnya malam, menirukan dengan memanggul keranda dari bambu tanpa isi. Tiba-tiba saja mereka bergerak. Aku panik. Aku menoleh ke arah Sakti. Namun hal yang tak kutemui justru membuatku jauh lebih panik. "Sakti!" Tak ada sautan. Bocah itu sudah hilang tak kemana. Kenapa aku tidak menyadarinya? Bahkan aku tak mendengar suara langkah kakinya. "Romoleo, Oleo, Oleo." Mendengar suara dari kelompok orang itu. Jantungku berdebar hebat. Aku menoleh kembali ke arah mereka. Kini yang kudapati, orang-orang itu berjalan pelan ke arahku. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini dan masih akan disambung dengan video selanjutnya. Tetap ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Dan tak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang benar-benar menyupport channel kami. Baik yang selalu meninggalkan komentar, baik yang tidak meninggalkan komentar. Saya juga minta maaf kepada para penonton yang komentarnya belum sempat saya balas. Oke? Terus ikuti dan tetap tunggu cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.